di antara ulama yang betul membid'ahkan, di antaranya siapa? Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama lainnya. Itulah kita lahir fatwa-fatwa bid'ah maulid ini dari mana banyak? Dari ulama Saudi. Karena ulama Saudi itu ketika negara Saudi itu berdiri, itu diperkarsai oleh ulama di samping raja yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang tidak disebut dikenal Wahabi itu. Karena ajaran dan cara-cara beragama mereka itu memakai apa yang dipatuakan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Wahabi nisbat kepada Syekh itu. Syekh ini ikutannya adalah Ibnu Taimiyah. Hampir disalinnya apa dikatakan Ibnu Taimiyah itu yang jadi imamnya Syekh Muhammad Abdul Wahab itu Ibnu Taimiyah itu Bapak Ibu ulama besar yang diakui keulamaannya oleh seluruh ulama. Jadi yang mereka perselisihkan pertama merayakan. Boleh nggak merayakan? Kalau tidak sifatnya merayakan seperti ceramah itu tidak ada masalah. Itu. Jadi ingat, kunci masalahnya adalah pada merayakan. Bolehkah merayakan maulid Nabi itu atau tidak? Itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau ceramah tentang maulid, tentang Rasulullah, malah itu Bapak Ibu sangat dianjurkan. Sebabnya ulama-ulama besar seperti diantaranya raja dalam ulama hadis, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu gimana ulamanya itu? Kalau dalam ilmu hadis, dalam ilmu sunnah, dia adalah rajanya sunnah itu, sehingga dia digelar Amirul Mukminin fil hadis. Dia yang terbaik dalam mensyarah Sahih Bukhari. Menggigil itu kalau kita mendengar nama dia itu kepada keilmuannya. Dia berbantu apa? Mustahab, dianjurkan merayakan itu. Apa salah satu dalilnya Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tanggal 12 Rabiul Awal ini umat Islam kebanyakan di belahan dunia memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Bapak Ibu, kebetulan yang kali ini datang, maka kita diingatkan dengan sebuah nikmat yang tidak ada taranya, nikmat yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada umat manusia dan kepada alam semesta. Bukan hanya nikmat rahmat bagi umat manusia, tetapi juga alam semesta, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau, hai Muhammad. Berarti diutusnya Rasulullah sebagai Rasul, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, seperti itu. Gimana kita tidak mengingatkan nikmat yang besar? Jadi kehadiran beliau, diutusnya beliau di tengah-tengah umat manusia ini, itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Kalau ceritakan, kalau kita kisahkan bagaimana rahmat Rasulullah bagi alam semesta, ini sangat luas Bapak Ibu sekalian. Maka kita diingatkan pada bulan Rabiul Awal ini
beliau Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Di Rabiul Awal ini hampir sepakat ulama mengatakan bahwa di bulan ini Rasulullah SAW lahir. Kemudian ada lagi peristiwa lain yang penting. Di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hampir sepakat juga ulama mengatakan di bulan Rabiul Awal juga beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahir beliau di bulan Rabiul Awal, hijrahnya di bulan Rabiul Awal, meninggal dan wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Memang masalah tanggal berbeda ulama menjelaskannya. Ahli sejarah sebagai mengatakan tanggal 6 Rabiul Awal lahir beliau itu. Ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang menguatkan tanggal 10 Rabiul Awal. Jadi banyak ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa beliau dipilih oleh mereka tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau harinya hari Senin, itu sepakat ulama mengatakan lahir beliau hari Senin di pagi hari. Itu sepakat. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan bahwa dia lahir hari Senin. Yaitu ketika ditanya oleh Usama bin Zaid, kenapa beliau selalu melakukan puasa sunat hari Senin dan hari Kamis. Ya Rasulullah, kenapa aku selalu melihatmu puasa Senin Kamis? Kenapa tidak Selasa Rabu? Maka ini memancing tanda tanya Usama, seorang anak muda. Karena dia ini ketika Rasulullah wafat umurnya lebih kurang 17 tahun. Jadi dia bertanya, kenapa aku lihat engkau selalu puasa Senin Kamis? Maka Rasulullah menjawab, adapun hari Senin kenapa saya puasa? Karena hari itu aku dilahirkan. Jadi saya pesan kepada Bapak Ibu, jangan pula ada Bapak Ibu nanti lahir hari Ahad, maka tiap hari Ahad Bapak Ibu puasa. Kenapa puasa? Mencontoh Rasulullah. Itu membuat-buat namanya itu. Ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu hari Senin. Tanggal 12 ini malah banyak juga ulama yang menjelaskan, malah tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih tepatnya, yang lebih kuatnya adalah itu adalah hari wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kan dipermasalahkan oleh ulama tentang masalah memperingati Maulid. Dan Bapak Ibu kan heboh. Dulu waktu saya kecil-kecil, di Riau ini rata-rata seluruh masjid mushola melakukan peringatan Maulid. Sekarang sudah banyak masjid tidak ada lagi memperingati Maulid. Karena ada yang menyerang itu adalah bid'ah katanya. Bid'ah itu sesat itu tempatnya neraka. Berarti yang memperingati Maulid masuk neraka. Sesederhana itu ya. La ilaha illallah. Seharusnya kan jangan diterima saja begitu. Masyarakat kita ini itulah. Kalau ada yang aneh-aneh datang, ini baru yang agama katanya, ini baru hebat ini. Bacalah dulu, tanya dulu, teliti dulu sejauh mana. Kalau itu Bapak Ibu dengar asal ada kata bid'ah, sholat itu seperti ini dua ini. Kan setiap ada orang mengkritik apa yang pada kita bid'ah, lihat dulu, mengatakan siapa. Ini adalah bid'ah menurut kesepakatan ulama atau bid'ah menurut sebagian ulama. Kemudian yang bid'ah menurut mereka itu yang bagaimana? Itu kan dikaji dulu, nanti terima saja asal bid'ah.
Ini saya lihat kelemahan umat kita ini. Apalagi yang baru-baru beragama. Artinya dulu hidup glamor, itu tobat. Ada pula hidup dengan sunnah gitu. Sunnah ini jangan, sunnah bid'ah. Jadi agama ini tidak ada wajib, tidak ada sunat, tidak ada mubah, tidak ada haram, tidak ada makruh. Agama ini dua saja. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Ngeri itu. Saya tidak tahu apa itu sekalian. Siapa pula yang membuat agama itu cuma dua, bid'ah satu, sunnah satu. Itu teori siapa itu? Karena ulama dia menjelaskan yang lahir dari Rasulullah SAW itu macam-macam, dan yang tidak dibuat dari Rasulullah tunggu dulu bagaimana kaidah-kaidahnya. Ada kajiannya itu. Jadi tidak diterima begitu saja, sehingga banyak masjid-masjid tak buat lagi. Yasinan juga begitu. Ibu-ibu dulu rajin baca, sekarang banyak sekali majelis Yasin hilang karena diserang bin. Astagfirullah. Nah, dikaji, diterima saja begitu. Ngaji orang meninggal bin. Sekarang mayat dikubur lalu pergi gitu aja. Tidak ada lagi doa. Kenapa begitu caranya? Kalau begitu cara beragama itu. Asal ada yang bid'ah itu kacau beragama ini Pak. Lagi kadang-kadang masalah itu banyak masalah ini kita ini bicara masalah perbandingan ya. Seperti kita kemarin itu lapas, coba melapaskan niat. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, dan banyak ulama yang mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan itu mustahab. Kebanyakan ulama. Kenapa yang segelintir demi pun dia mengatakan bid'ah? Sehingga dia apa? Kalau ada orang mau lapaskan niat, kamu ahli bid'ah. Kenapa yang itu diambil? Kenapa tidak bertanya dulu? Tidak tahu ya barangkali Bapak Ibu ya. Salah satu penyebabnya kita ini kekurangan gula yang bisa dijadikan rujukan, sehingga semua ngomong. Kadang-kadang ustaz-ustaz lemah pula ilmunya, diserang oleh orang-orang atau bid'ah itu, atau dia pula ustaz itu, karena dia juga tidak punya untuk menjawabnya. Padahal Bapak Ibu ya, kebanyakan yang bilang bid'ah itu masalah-masalah khilafiyah, mewakili satu pendapat yang harusnya tidak boleh saling memaksakan. Contoh mau masalah maulid Nabi, sekarang saya jelaskan di mana-mana. Masalah mau memperingati maulid Nabi, dia mengatakan bid'ah. Pertama Bapak Ibu kita harus tahu maulid Nabi yang bagaimana yang dipermasalahkan itu, bahwa itu adalah bid'ah yang perlu dihindari, yang dipatuakan oleh ulama-ulama. Karena berfatwa itu ulama-ulama yang mengatakan bid'ah. Maka kita harus namanya mengetahui dulu apa suratul masalah, yaitu gambaran masalahnya bagaimana. Asal ada namanya peringatan Nabi itu langsung bid'ah begitu? Dia tidak begitu Pak. Lihat dulu masalah bentuk maulid Nabi yang dipermasalahkan atau dikatakan oleh sebagian ulama bid'ah itu maulid Nabi yang bagaimana. Karena kita maulid Nabi ini ada peringatan maulid Nabi, ada Bapak Ibu sekalian di sebagian negara di dunia ini menjadikan peringatan maulid Nabi itu sebagai satu perayaan. Boleh kita katakan menjadi hari raya oleh mereka. Bapak kalau pergi sekarang ke sebagian negara ya, ke Mesir, ke Maroko, Jazair, Suria, pergi ke seperti Turki, sebagian negara itu kalau tiba 12 Rabiul Awal seperti menyambut satu Syawal, Idul Fitri. Mereka rayakan, mereka buat makanan, mereka bagi-bagi makanan, kemudian jalan-jalan kalau malam berlampu, kemudian mereka berkumpul sambil bersolawat,
Ada berkumpul Bapak Ibu, baca berjanji, sambil makan. Jadi artinya mereka betul seperti hari raya. Nah, ada yang Bapak Ibu memperingati Maulid Nabi itu adalah seperti kita buat. Artinya momen Rabiul Awal ini kita jadikan, kita buat sebuah ceramah, mengundang ustaz nanti berceramah tentang Rasulullah SAW. Karena momennya momen Rabiul Awal, karena ini adalah bulan dilahirkannya Rasulullah, maka kita berbicara tentang Rasulullah. Ada yang membuat ceramah semalam saja, dan itu mereka juga ada yang memilih betul-betul tanggal 12. Ada yang mereka tidak harus tanggal 12, ada yang kadang-kadang sudah Rabiul Awal, macam-macam caranya. Maka apakah semua ini diratakan? Dan ada pula nanti peringatan Maulid Nabi itu, bulan Rabiul Awal ini dijadikan oleh mereka momen untuk membaca kembali sirah Rasulullah SAW. Dan itu bukan satu ceramah, bulan Rabiul Awal itu seluruhnya. Maka kalau kita baca dalam sejarah Islam, ada di antara penguasa-penguasa dulu itu menjadikan Rabiul Awal ini, Bapak Ibu sekalian, bulan yang mana mereka mereview kembali, memurojaah kembali sejarah Rasulullah. Maka mereka anggarkan dana, kemudian mereka sediakan makanan. Itu penguasanya menyediakan, sebagiannya masyarakat, supaya orang-orang berkumpul di masjid dengan maksud duduk mereka untuk membaca sirah Rasulullah SAW. Maka dari awal Rabiul Awal sampai sehingga beberapa buku tentang Rasulullah itu tamat. Habis satu buku yang lain. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu penguasa itu membuat sayembara apa? Menulis sirah Rasulullah. Maka buku-buku terbaik yang ditulis oleh para ulama tentang sirah Rasulullah dijadikan buku itu sebagai bahan bacaan di musim Maulid. Maka Bapak Ibu kan ada baca Barzanji, itu kan buku sirah itu menjelaskan Rasulullah begini, tapi buku sirah yang ditulis dalam bentuk bait-bait syair. Di situ ada sejarah, ada pujian-pujian kepada Rasulullah. Dibaca, ada lagi buku-buku yang lain. Nah, jadi di sini bagaimana hukum dalam masalah ini? Sama semua? Tentu tak sama, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita melihat fatwa-fatwa ulama yang menjelaskan yang ada perbedaan mereka ini bid'ah atau tidak bid'ah, itu adalah merayakan Maulid Rasulullah SAW dibuat seperti hari raya, sehingga setiap datang hari Maulid umat Islam bergembira seperti datangnya hari raya. Ini boleh atau tidak? Sunnah atau bid'ah? Banyak ulama yang mengatakan ini adalah bid'ah. Di antara ulama yang mengatakan bid'ah seperti, karena memang tidak ada di zaman Rasulullah dibuat, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in. Kemudian muncul Bapak Ibu sekalian di zaman-zaman setelah itu. Ada yang mengatakan itu adalah asalnya dari Syiah, ada yang mengatakan itu dari Ahlus Sunnah. Ya berbedalah mereka dari mana akar daripada sejarah pertama Maulid itu. Sedikit itu berbeda. Tapi banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah yang Bapak Ibu sekalian melakukan Maulid. Nah, di antara ulama yang getol membid'ahkan, di antaranya siapa? Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama lainnya. Itulah kita lahir fatwa-fatwa bid'ah Maulid ini dari mana banyak? Dari ulama Saudi. Karena ulama Saudi itu ketika negara Saudi itu berdiri, itu diperkarsai oleh ulama di samping raja yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang
Itu yang disebut dikenal Wahabi itu. Karena ajaran dan cara-cara beragama mereka itu memakai apa yang dipatuakan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Wahabi nisbat kepada Syekh itu. Syekh ini ikutannya adalah Ibnu Taimiyah. Hampir disalinnya apa dikatakan Ibnu Taimiyah itu yang jadi imamnya Syekh Muhammad Abdul Wahab itu Ibnu Taimiyah itu Bapak Ibu ulama besar yang diakui keulamaannya oleh seluruh ulama. Dan biasa polemik ulama di dalam menanggapi ulama. Pertama masalah tidak ada. Pernah di zaman Nabi tiba-tiba muncul. Nah, sekarang muncul masalah ini. Ini gimana hukumnya? Tidak pernah dibuat Nabi ya Pak. Ini jangan seperti yang ada di internet, di Facebook. Bid'ah apa? Murid Nabi itu haram bid'ah. Nah, cara berdalil metodenya gimana? Dibuat Rasulullah? Tidak. Nah, dicoret. Dibuat sahabat? Tidak, dicoret. Dibuat tabi'in? Tidak. Maka kesimpulannya itulah bid'ah. Itu membuat cara metode, membuat hukum buat Nabi tidak, dibuat ini tidak, dibuat ini tidak. Astagfirullah. Metode itu bid'ah itu. Mana berada ulama begitu cara berfatwa? Main coret-coret. Astagfirullah. Baik, kalau sudah begitu, ya hal-hal yang bid'ah semua ini. Ini peci-peci mau bapak pakai ini bid'ah ini. Dipakai Nabi ini tak? Coret. Dipakai sahabat? Coret. Dipakai maka peci bapak? Mobil itu bapak pakai dipakai Nabi tak? Coret. Dipakai sahabat tak? Itu semua yang bid'ah nanti. Buat metode. Dia tak sadar dia membuat bid'ah, dia sendiri terjerumus kepada metode yang tidak pernah dibuat oleh para ulama, tidak pernah digariskan. Dapat itu cara menyimpulkan hukum. Maka di sini ya malu memang Ibnu Taimiyah tidak ada dibuat Rasulullah. Karena dalam kaidah beliau ini dianggapnya masalah ibadah. Yang namanya masalah ibadah harus mencontoh kepada Rasulullah. Ini tidak ada contohnya Rasulullah, maka dia katakan bid'ah. Menurut ulama lain, banyak sekali ulama-ulama besar. Jadi yang mereka perselisihkan pertama perayaan, merayakan. Boleh tak merayakan? Kalau tidak sifatnya merayakan seperti ceramah itu tidak ada masalah. Jadi ingat, kunci masalahnya adalah pada merayakan. Bolehkah merayakan Maulid Nabi itu atau tidak? Itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau ceramah tentang Maulid, tentang Rasulullah, malah itu Bapak Ibu sangat dianjurkan. Sebab seperti yang kita buat oleh dengan masjid ini. Bapak Ibu di antara ulama besar yang mengatakan bahwa Maulid memperingati merayakan Maulid itu tidak ada masalah. Banyak ulama-ulama besar seperti di antaranya raja dalam ulama hadis yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu gimana ulamanya itu? Kalau dalam ilmu hadis, dalam ilmu sunnah, dia adalah rajanya sunnah itu. Sehingga dia digelar Amirul Mu'minin fil hadis. Dia yang terbaik dalam mensyarah Sahih Bukhari. Menggigil itu kalau kita mendengar nama dia itu kepada keilmuannya. Dia berbantu apa? Mustahab dianjurkan merayakan itu. Apa salah satu dalilnya Bapak Ibu? Dalilnya diantaranya adalah Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa dalil merayakan Maulid Nabi itu adalah mustahab dianjurkan, yaitu dia mengambil dari hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia melihat penduduk-penduduk Madinah, khususnya orang-orang Yahudi, melakukan puasa pada hari Asyura. Rasulullah bertanya, apa sebabnya mereka ini puasa? Maka Bapak Ibu sekalian, sahabat menjawab, mereka ini puasa sebagai mengungkapkan kegembiraan, rasa syukur mereka kepada Allah atas
diselamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Mendengar itu, jadi alasannya selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, sehingga mereka puasa dan gembira, dan mereka jadikan itu hari raya itu, Asyura itu, di dalam orang di kalangan orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW mendengar jawaban itu, kalau begitu kita lebih berhak untuk bersyukur dan bergembira atas selamatnya Musa dari mereka. Jadi Rasulullah ajak para sahabat bergembira, bersyukur, maka Rasulullah suruh pula sahabat berpuasa. Sebagaimana orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Jadi di sini apa kata Hafiz Ibnu Hajar? Coba bergembira atas selamatnya Nabi Musa saja. Rasulullah SAW anjurkan. Bagaimana kita takkan bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW? Bersyukur atas lahirnya, bergembira. Maka hari lahirnya itu diperingati. Kita mengungkapkan rasa gembira. Setiap datang Rabiul Awal, kita perbaharui kegembiraan, kebahagiaan kita dengan hadirnya diutusnya Rasulullah. Nah, salah satu ayat Bapak Ibu yang memang ayat ini banyak tafsirnya oleh ulama. Imam Al-Mawardi dalam buku Al-Bukatul Uyun mengungkapkan ada 4 pendapat dalam tafsir ayat ini. Tapi Ibnu Jauzi dalam bukunya tafsirnya Zadul Masir, dia katakan di sini ada 8 pendapat ulama tentang tafsir ayat ini. Apa itu? Ayat menyuruh kita bergembira. Itu dalam firman Allah dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Sekarang kan ada perintah bergembira, tetapi di sini apa yang digembirakan ada 2, fadlullahi wa rahmah, yaitu wa rahmatuhu, karunia Allah. Berbahasa kitanya fadlullah, karunia Allah, dan rahmatnya. Apa maksud karunia Allah di sini? Karena yang namanya karunia Allah, Pak, rahmat Allah banyak. Apa yang dimaksud hadis itulah ulama tafsir berbeda. Ada di antaranya mengatakan bahwa salah satu tafsirnya seperti dalam Ibnu Jauzi, salah satu maknanya adalah fadlullah itu Al-Quran, rahmat Allah itu adalah Rasulullah. Berarti Allah menganugerahkan kepada manusia kitab suci Al-Quran dan diutusnya Rasulullah. Maka dengan kedua-duanya hendaklah mereka bergembira. Berarti apa? Kita bergembira dengan kehadiran Rasulullah SAW. Ini dasar. Artinya Bapak Ibu, untuk masalah merayakan ini adalah terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tak masalah. Maka jangan dipaksa-paksakan. Kalau ada yang merayakannya, bergembira dia, setiap datang Rabiul Awal bergembira dia ungkapkan kegembiraan itu. Kadang-kadang dengan bagi-bagi makanan, kemudian dengan melakukan pertemuan-pertemuan. Itu kenapa dikritik? Karena itu adalah masalah khilafiyah. Kenapa kamu paksa-paksa orang? Kemudian berkata, maka yang mengatakan bid'ah itu juga harus mengerti. Kalau ada orang yang merayakan, dia harus diam, tidak boleh mengingkari. Karena kalau selama itu ada istilah ulama-ulama besar, ulama-ulama menjadi penuntut umat yang ilmunya diakui, lalu mereka berfatwa dan mengatakan ini adalah, bahkan di antara mereka mengatakan mustahab merayakan ulang tahun itu, dianjurkan. Maka jangan tiba kamu serang-serang. Sama itu kunut subuh. Kamu berpegang kunut subuh kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang mengatakan kunut subuh bid'ah. Tapi menurut Imam Syafi'i kunut subuh itu wajib. Itu datang kamu kepada orang Syafi'i, kamu serang-serang. Itu kan cari masalah itu. Jadi
Jadi selama masalah itu masalah yang diperdebatkan, diam. Kalau kamu tak ikut, usahain. Tapi jangan disalahkan orang. Karena orang yang melakukan itu punya pula ulama panutan mereka. Karena semua yang melakukan itu orang awam, dan kamu juga orang awam. Kamu yang mengatakan bid'ah, ikut juga ulama. Caranya kenapa kamu mengatakan bid'ah? Nabi buat bukan begitu. Pasti dia ikut fatwa Ibnu Taimiyah. Yang merayakannya ikut dia fatwa Hafiz Ibnu Hajar, Hafiz al-Iraqi dari hadis, dan banyak sekali, termasuk di antaranya Imam Suyuti. Itu mengatakan dianjurkan bid'ah, dianjurkan untuk, sehingga apa? Banyak ulama-ulama yang menulis buku-buku sirah yang dikhususkan untuk peringatan ulama-ulama. Maka ketika terjadi perbedaan, seharusnya di sini ada kaidah yang selalu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian dalam pengajian ini, yang dirumuskan dulu. Selama masalah itu masalah khilafiyah, yang memang kenapa terjadi masalah itu? Di zaman Nabi tidak dibuat, sahabat tidak buat, tiba-tiba ada generasi buat, tentu timbul permasalahan. Beristihad ulama menentukan ini boleh atau tidak, sama dengan masalah awal menghimpun Al-Quran. Coba di zaman Rasulullah, tak pernah Rasulullah menyuruh sahabat menghimpun Al-Quran dalam satu badan, Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah buat. Sebab kalau seandainya Rasulullah ingin buat, sangat memungkinkan. Disuruh Rasulullah sahabat, satu orang sahabat menulis, kemudian ditulislah Quran itu dari Fatihah sampai, tapi tak ada. Tiba-tiba di zaman Abu Bakar ada tumpul masalah. Jadi biasanya Pak, fatwa-fatwa seperti itu kan ada masalah, sehingga ada kebijakan fatwa ulama. Apa masalah ketika itu? Abu Bakar Siddiq menghadapi orang-orang murtad, menghadapi nabi-nabi palsu, sehingga dia kerahkan tentara-tentaranya untuk menundukkan mereka, membasmi para murtadin itu, dan juga yang tidak mau membayar zakat. Tiga masalah yang dihadapi Abu Bakar ketika dia jadi khalifah. Terjadi apa? Karena banyak peperangan, dan tentara-tentara itu banyak penghafal Al-Quran. Maka dalam peperangan membasmi raja nabi-nabi palsu, para murtadin, banyak mereka yang berguguran. Para penghafal berarti Quran di dalam kepala, karena Quran waktu itu dalam dada setiap sahabat. Tidak ada tertulis dalam satu mushaf lengkap, tidak ada itu. Di zaman Rasulullah pun tidak ada satu orang sahabat pun yang menyimpan, yang menulis Quran lengkap dari Fatihah sampai Quran, tidak ada. Jadi Umar melihat, kan muncul masalah ini. Quran di dada, kalau meninggal orangnya tidak pula bisa diambil dengan plastis dari hatinya. Ada plastis itu. Jadi pas dia meninggal masuk ke plastis, jadi komputer kalau dia apa error, bawa ke bengkel ambil, bisa. Kalau itu meninggal orangnya meninggal pula, hilang semuanya. La ilaha illallah. Puluhan orang menghafal Quran, muncul kerisauan Umar. Ini berbahaya. Islam berkembang kemana-mana. Quran tak ada yang itu. Para penghafal Quran bergugur, betul masalah. Apa kerisauannya? Ini bisa hilang Quran, hilang Islam, apalagi penuhannya. Maka datang Umar bergegas kepada Abu Bakar, kita harus kumpulkan Al-Quran. Quran ada di tangan-tangan sahabat-sahabat dalam bentuk tulisan. Masih banyak nih, Umar menghafal Quran, Utsman menghafalkan, masih hidup Abu Bakar menghafal Quran, tapi sudah banyak berguguran. Tapi kita semua juga akan mati nanti nih. Quran tidak ada dalam bandar satu tulisan, semua lengkap. Maka mari kita kumpulkan Quran ini dalam bentuk tulisan dari Fatihah sampai Qul A'udzu. Tapi bukan menulis waktu itu, tapi disuruh mengumpulkan
Quran yang pernah ditulis sahabat di masa hidup Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyuruh sahabat menulis wahyu-wahyu yang disampaikannya. Allah berfirman, nanti disuruh sahabat menulis. Cuma masalahnya kenapa tidak ada yang lengkap? Karena tidak ada Nabi pernah setiap membacakan Quran itu diundangnya seluruh sahabat hadir, lalu dibacakan Quran itu dari Fatihah sampai nggak ada itu Bapak Ibu pada seluruh hadis Rasulullah, nggak ada. Disampaikan satu hadis itu seluruh sahabat hadir, ada. Kadang hadir satu orang, kadang hadir dua. Tapi nanti yang hadir menyampaikan kepada yang kan begitu sifatnya. Maka Quran itu Bapak Ibu kata Rasul tulis, tapi sabda jangan tulis, yang ditulis Quran saja. Cuma masalah kenapa tidak ada yang lengkap? Pertama, tak ada sahabat yang mendengar semuanya begitu lengkap daripada sebab penulis. Nah, ada mereka mendengar dari sahabat lain, ada yang mendengar mereka langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, tetapi Rasulullah menulis. Tetapi Quran itu sudah tertulis semuanya, baik dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, sudah ada di tangan-tangan sahabat. Tapi tidak ada satu pun yang memegang semua. Cuma satu orang memegang satu surat Al-Baqarah saja, yang satu Ali Imran, yang satu An-Nisa, yang satu. Kalau dikumpulkan itu semua, maka terkumpullah Quran secara sempurna. Tapi ada di tangan-tangan sahabat. Tak ada mereka sempurna. Kenapa ada sempurna? Karena kelangkaan alat tulis. Susah Pak alat tulis. Pena tak ada. Bahan alat tulis kertas sudah ada zaman itu. Karena langkahnya itu bukan sahabat. Akhirnya Abu Umar usul, Abu Bakar, mari kita kumpulkan. Kita panggil semua sahabat-sahabat. Siapa yang punya tulisan-tulisan Al-Quran, kumpulkan ke sini sehingga kita pandai dia, kita bundel. Marah Abu Bakar kepada Umar. Marah Abu Bakar. Coba kenapa marah? Ini muncul masalah, ada usulan. Karena barang ini tidak pernah dibuat Rasul dan tak pernah diperintahkan Rasulullah. Ingat Abu Bakar hadis kullu bid'atin dhalalah, iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Satu riwayat ada wa kullu dhalalatin finnar. Kita ingat Abu Bakar, ini mengada-ngada ini. Muhdatsatul umur itu mengada-ngada, tak dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada dalam agama ini ditolak, kata Rasulullah SAW. Jadi terbayang oleh Abu Bakar, Rasulullah tak pernah membuat, Rasulullah tak pernah mengerjakan, dan tak pernah tak ada perintahnya pula. Itu kamu suruh saya atau cari-cari perkara itu Umar? Tidak. Kamu jerumuskan saya melakukan bid'ah. Maka Umar langsung karena berbeda istilah. Walaupun tidak itu Rasul, tapi ini penting untuk kemaslahatan ini masalah agama ini. Hilang agama nanti. Berdiskusi dapat berkali kali. Datang Umar kepada Abu Bakar. Bapak Ibu diskusi. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, ini kemaslahatan dari Abu Bakar. Dan sadar kamu ini kalau saya ingat gimana ini? Waktu cinta Abu Bakar. Ini kebaikan agama, ini kebaikan untuk umat. Oleh karena itu, dia kan dalam Quran banyak. Walaupun Bapak Ibu sekalian ini tidak dibuat Rasul, tapi yang namanya kebaikan itu diperintahkan untuk kita melakukan. Hal-hal yang maslahat itu dilakukan, diperintahkan kita oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Selalu lakukan yang baik, lakukan yang baik-baik. Ini baik tak? Karena tidak harus seluruh poin harus ada contohnya. Setiap poin harus ada perintahnya. Sehingga ingat Abu Bakar ayat itu, waf'alul khaira, lakukan yang baik-baik, kamu pasti sukses. Lalu Abu Bakar mengiyakan. Setelah mengiyakan Bapak Ibu sekalian,
ditunjuklah siapa panitianya untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Ditunjuk salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ketika dia diminta oleh Abu Bakar untuk menjadi ketua tim, marah pula dia seorang Abu Bakar. Kamu suruh saya melakukan bid'ah. Begitu memang. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika dia lihat ada masalah, maka dalilnya semuanya nanti itu adalah karena adanya masalah. Akhirnya terkumpul Al-Quran. Begitu juga di zaman Utsman. Di zaman Utsman ditulis kembali Al-Quran dari awal sehingga menjadi mushaf. Ya, mushaf seperti ini kapan baru ada ini? Zaman Utsman baru, zaman Rasulullah belum ada seperti ini, Pak. Zaman Rasulullah tidak ada tanya. Di dalam hafalan. Begitu juga Pak. Timbul masalah. Bagaimana ini di zaman barangkali jauh setelah tabi'in. Timbul masalah. Lagi sekarang ini masalah semua ini. Banyak segi umat Islam tidak kenal dengan Rasul. Banyak nggak sekarang? Coba tanya anak generasi kita, tanya tentang sejarah Rasulullah. Lebih hafal pula dia ada sejarah pemain bola lagi daripada sekarang Pak.